Kalau kalian tahu ya, kalian udah menanti-nantikan nih Hyundai Creta N-Line. Nah, feel-nya ini bakal mirip-mirip seperti ini. 2, 1, go! Oh, oke. Agak ada lag sedikit di depan tadi ya. Oke, sudah 70, 90, 100. Oke. Mobil ini lumayan kencang ya. Dan menurut pencatatan kami, figur akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu... Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah Kia Seltos. Iya, yang mana sekarang udah mendapatkan ubahan ya. Mulai dari desainnya, kemudian juga penambahan fiturnya, dan juga pilihan mesin baru. Dan apakah dengan penyegarannya, improvementnya, refinementnya, ini bisa mampu tetap mampu bersaing di kelas compact crossover yang sekarang udah padet banget, mulai dari brand-brand saudaranya sendiri juga udah ada gitu kan, dari brand Korea, Jepang, Cina, udah banyak banget. Apakah Kia Seltos terbaru ini bisa bersaing? So, tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT review di new Kia Seltos. Oke, pertama-tama kita bahas dulu nih dari desain eksteriornya. Kita mulai dari desain depannya. Pastinya nih, logo badge Kia-nya sekarang udah jadi, kalau banyak orang ngomong tuh jadi KN, bukan Kia lagi bacanya ya. Lalu kemudian yang berbeda lagi dibandingkan dengan model pre-facelift-nya yaitu di bagian lampunya. Overall kalian nggak akan notice, tapi kalau kita perhatikan lebih dekat, ini ada sedikit perbedaan ya. Yang pertama tuh di desain diarel LED-nya yang sekarang menyambung juga ya. Sama sih seperti yang sebelumnya, cuman dia diposisikannya di bawah sini gitu. Lalu kemudian pastinya untuk lampu sennya sekarang sudah sequential. Wah, keren banget. Lalu lanjut lagi ke bawah, di sini dia yaitu fog lamp. 4 parking sensor ya, dan sayangnya tidak terlihat adanya kamera di sini ya, di depan sini. Oke, tapi setidaknya di sana udah ada radar nih kalau kalian perhatikan. Ya karena since mobil ini sudah disematkan dengan sistem ADAS yang lumayan lengkap, nanti kita bahas ketika berkendara. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Iya, bicara soal dimensi, tadi kita udah sempat mention ya, kalau si Kia Seltos ini dia masuk dalam kelas compact crossover atau SUV. Untuk dimensi panjangnya, dia di 4365 mm, dan untuk wheelbase-nya, ini lumayan di 2610 mm. Ground clearance-nya cukup tinggi, dia di 190 mm. Oke, di samping sini juga paling minim perubahannya ya, karena memang perubahannya hanya ada di bagian velgnya nih. Nih, sekarang desainnya dia udah baru, velgnya ukurannya masih sama ya, dia sama-sama di ring 17. Dia dibalut dengan ban dari Goodyear. Profilnya sendiri dia di 215 60 ring 17. Desain velg baru, two-tone, ada piano black finish dan juga ada silver aksennya gini kayak kipas-kipas gitu. Lebih bagus sih menurut kami, lebih fresh gitu ya. Sisanya masih sama ya untuk desain spionnya. Di sini ada lampu sein LED-nya. Lalu kemudian untuk mengakses mobilnya pasti dia sudah disematkan dengan fitur keyless entry. Jadi untuk mengakses mobil ini tinggal tekan aja tombol yang ada di handle pintunya ya, baik di sisi driver maupun juga di penumpang bagian depan gitu ya. Menguncinya juga sama dan dia sudah auto retract. Mantep banget. Ini kuncinya. Modelnya juga udah baru dan ada remote engine start. Wah, keren. Jadi kita bisa menyalakan mesin mobilnya dan juga sekaligus AC-nya dari luar nih melalui remote-nya. Jadi kalau pas kalian masuk udah adem kabinnya. Mantap. Oke, lanjut lagi. Di sini dia ada yang namanya roof rail, tapi kayaknya ini cuman hiasan aja ya nih. Lalu kemudian window lining-nya masih sama persis dengan yang model pre-facelift ya.
Ini juga sama nih ya, mudah-mudahan di jendela di pilar C-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Kia Seltos Premier 1.5 Turbo ini ya. Dan menurut kami kalau kita bandingkan sama desain depannya, sampingnya, belakang sini, ini yang kami paling suka perubahannya. Mobilnya tuh kelihatan lebih rugged gitu. Ya, di sini untuk lampu senjanya dia sudah LED, lampu rem utamanya sudah LED, lampu sennya sudah sequential. Di atas ini udah ada charging antena, ada built-in spoiler, ada parking kamera di belakang sini, dan kalau kita keluar bumpernya, ya di sini ada cladding hitam ya yang memanjang tadi dari samping ke belakang sini. Ada piano black finishnya dan sudah disematkan dengan 4 parking sensor di belakang sini. Di bawah ada diffusernya, ini kayak warna silver gitu. Nice, bagus sih. Jadi dengan ubahan minor ya, desain taillights-nya membuat mobil itu jadi semakin menarik untuk dilihat dari belakang. Nah, untuk mekanisme pembukaannya dia pastinya tombolnya udah elektris, tapi memang sayangnya belum disematkan dengan power tailgate ya atau power back door. Bagusnya dia sudah ada partial shelf, jadi menambah privacy lagi untuk barang-barang bawaan kalian di belakang sini. Untuk kapasitas bagasinya cukup luas, dia di 433 liter, yang berarti ini kapasitasnya sama dengan yang ada di Hyundai Creta. Kalau kalian merasa masih kurang lagi, tinggal gini aja narik tuasnya dan dia konfigurasinya itu 60-40. Dan otomatis bisa menghasilkan kapasitas bagasi di kurang lebih di sekitar 1.300 liter. Wow, lumayan ya. Oke, itu aja dari bagian bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Bagian interiornya ya, tepatnya di baris kedua dari Kia Seltos terbaru ini. Tapi sebelum kami melanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok kami CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Oke, lanjut lagi nih reviewnya. Iya, so ini dia kabinnya di baris keduanya, dan first impression kami ketika duduk di sini cukup nyaman ya, karena memang ini berkat kursi keduanya sekarang sama seperti sebelumnya sih, udah dibalut dengan full leather. Cuman yang berbeda di sini yaitu di pattern-patternnya nih sekarang. Upholstery-nya nih agak berbeda dengan yang varian pre-facelift. Ya, lalu kemudian juga pastinya dia sudah disematkan dengan 3 headrest untuk ketiga penumpang di baris kedua. Dan untuk menambah kenyamanan lagi, dia sudah disematkan dengan armrest yang ada stoppernya. Mantap ya. Dan ada 2 cup holder sini. Nah, ini posisi duduknya, tapi sebenarnya masih bisa di recline lagi loh, 1 step. Masih bisa rebahan lagi 1. Nah, jadi kalian bisa lebih relax lagi di sini. Bagaimana dengan ruang kabinnya? Ya, untuk legroomnya sendiri, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 172 cm, dan di sini masih bisa mendapatkan legroom yang masih luas, lumayan ada 10 jari kali. Dan ini berkat adanya juga ada colokan di sini, jadi menambah lagi legroomnya. Di sini ada tempat penyimpanan ya, untuk dokumen baik sisi kanan maupun kiri. Dan untuk footroomnya juga masih oke. Begitu pula juga untuk headroomnya. Walaupun memang di Kia Seltos terbaru ini, khususnya yang varian turbo, dia sudah disematkan dengan panoramic sunroof, yang sebelumnya hanya sunroof aja, tapi headroomnya masih mumpuni banget untuk tinggi gue yang 172 cm. Ya, sisanya di tengah sini, di sini ada kisi-kisi AC, sayangnya belum climate control lah ya. Dan di sini ada 2 USB-C port, dan juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil di sini. Ini layoutnya mirip-mirip kayak saudaranya ya, kayak Creta, Stargazer gitu, mirip. Lalu kemudian untuk bahan door trimnya sendiri, memang mostly dia masih pakai bahan plastik, tapi plastiknya ini nggak main-main. Ini solid loh ini. Bukan Indian steel doang, tapi ini Indian plastik bro, gila. Ya, di sini ada aksen-aksen piano blacknya, ada warna-warna kayak abu-abunya di sini. Dan kalau sebelumnya itu mostly plastik, di sini bagusnya sudah diberikan bahan soft touch nih di sini, ada soft paddingnya juga dan jahitan aslinya. Mantep. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depannya, di bagian interiornya. Dan first impression kami ketika duduk di sini tuh, kesan kabinnya tuh jadi terasa lebih spacious jika dibandingkan dengan generasi yang pre-facelift. Berkat adanya panoramic sunroof ya, jadi kabinnya tuh kerasa lebih spacious gitu. Layout dashboardnya, ya sebelum ke layoutnya kita bahas dulu nih bahannya nih. Bahan dashboardnya ini juga improve dibandingkan dengan yang pre-facelift. Karena kalau yang sebelumnya itu mostly plastik, sekarang udah ada panel-panel yang soft touch nih, bagus. Walaupun jahitannya ini kayaknya palsu ya. Tapi bagus, ini
Oke, dan kami suka banget sama layout dashboard yang baru karena sekarang itu dia udah punya layar head unit dan juga instrument cluster yang baru. Ya, tapi entah kenapa sebenarnya ukurannya tuh masing-masing tuh cukup besar. Dia di 10,25 inci untuk head unitnya, begitu pula juga untuk instrument clusternya di 10,25 inci. Tapi terkesan jadi apa ya? Jadi pipi terus jadi lebih kecil gitu ya. Memang tujuannya untuk meningkatkan visibilitas gitu. Cuman karena ini mungkin layarnya di stretch gitu ya, melebar jadi widescreen gitu, jadi kesannya tuh pipih gitu. Tapi setidaknya dia bagus ya. Ini wah, ini resolusinya bagus, fiturnya lengkap, pengaturan ADAS-nya bisa kalian atur semua di sini. Lalu kemudian juga pastinya untuk fitur entertainment ya, dia sudah disupport dengan wired maupun juga wireless Android Auto maupun juga Apple CarPlay. Ditambah lagi untuk menambah entertainment, bisa joget di dalam mobil, di sini ada sound mood lamp ya. Wah, ini bisa diatur nih mau midnight city atau cafe, atau bisa disesuaikan juga dengan ini ritme dari lagunya ya. Namun sayangnya untuk speakernya dia belum pakai premium sound ya, padahal adiknya, terus kemudian saudaranya, bahkan kelas di bawahnya itu udah pakai Bose gitu. Ini sayangnya kenapa tanggung banget dipakein Bose gitu kan. Suaranya makin yahut lagi. Tapi setidaknya di sini bagus. AC-nya dia sudah dual zone auto climate control ya. Tombol masih ada physical buttonnya, bisa diatur nih kanan kiri beda suhunya. Mantep banget. Arah semburannya, mode semburannya juga bisa diatur. Di bawah sini ada wireless charger. Terus kemudian ke bawah lagi di sini ada colokan 12 wall socket, satu USB-A port dan juga satu USB-C port. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka dan ini dia desain konsolnya. Wow, ini kayak kesannya rugged gitu ya. Ini plastik sudah. Ya di sini ada. Nah, ini bagus nih. Kami suka dia udah ada ventilated seats baik untuk kursi penumpang bagian depan maupun juga sisi driver, bisa kalian atur 3 step ya masing-masing. Lalu kemudian juga di sini ada dial control, rotary dial untuk driving mode-nya atau mode berkendaranya ada 3. Ada eco, normal dan sport. Lalu kemudian juga kalian bisa atur lagi nih kalau kalian mencet ada traction, ada snow, mud, sand. Walaupun memang less likely kalian akan bawa-bawa ke tempat bersalju gitu di Indonesia, mau kemana. Lalu kemudian juga ini shift knob-nya. Ada tombol untuk kamera belakangnya, sayangnya belum ada kamera 360. Ada tombol parking sensor. Di sini ini yang baru juga ada EPB, electronic parking brake plus auto hold. Ada 2 cup holder di sini, penyimpanan terbuka. Dan ini juga yang baru nih. Ini bagus, bisa di-adjust ya untuk armrestnya di sini bisa dimaju mundurin. Bahannya sudah leather juga. Ya, dan ada tempat penyimpanan tertutup di sini. Bahan kursinya sama seperti di belakang tadi. Bahannya sudah full leather, tapi untuk bolsternya di sini pattern ini berbeda dengan yang pre-facelift. Sekarang sudah ada head-up display, bagus menampilkan speedometer dan juga bisa memantau ADAS-nya. Marka-marka jalan bisa kalian pantau juga di situ. Instrument clusternya, iya ini sama, dia bagus ya. Ini bisa diatur pengaturan kendaraannya, misalkan driving infonya, tripnya, ini bisa kalian atur semua. Tapi sayangnya udah nggak ada TPMS lagi kayaknya ya. Tire pressure monitoring udah nggak ada di sini. Aduh sayang banget ya, dihilangin. Untuk setirnya sendiri ini bagus, sudah dibalut dengan leather, mantap, flat bottom. Ada emblem Seltosnya di sini, logo Kia yang baru. Di sini ada pedal shifter, mantap banget ya. Lalu kemudian untuk di sebelah kiri, tombol sebelah kiri itu untuk mengatur infotainment sistemnya. Di sebelah kanan untuk mengatur Smart Cruise Control-nya atau Adaptive Cruise Control-nya, Lane Following Assist-nya bisa kalian atur semua di sebelah kanan sini. Keren. Untuk pengaturan setirnya sudah tilt, teleskopik juga, mantap. Pengaturan kursinya untuk sisi driver dia sudah elektrik dan sudah cukup lengkap loh ini pengaturannya ya, height adjuster, reclining, maju mundur. Namun memang sayangnya untuk penumpang di bagian depan dia masih manual aja pengaturannya. Sisanya untuk bahan door trimnya sama seperti di belakang tadi ya. Ya bahannya plastik mostly tapi bagus nih plastiknya, ada bahan soft touch-nya juga di sini. Oke, itu aja dari bagian depannya. Sekarang kita bahas mesinnya. Oke, sekarang kita bahas dapur pacunya ya, tapi sayangnya memang dia belum disematkan dengan pegas gitu ya, hydraulic. Gak apa-apa, tadi cukup berat ya ini. Indian steel bro. Indian kan?
Dia disematkan dengan mesin turbo berkapasitas di 1.5 liter, ya turbo Smart Stream, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 160 PS dan torsinya di 253 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive melalui sistem transmisi 7-speed dual clutch transmission. Wah, nanti kita akan cobain gimana ya sensasi berkendaranya. Oke, yuk langsung aja. Oke, sekarang kita sudah berkendara dengan the new Kia Seltos ya. Ini varian yang 1.5 liter turbo. Ya, gimana sih first impression kami nih ketika ngendarain mobil ini? Oke, untuk posisi mengemudi, ini dia bisa dibilang commanding ya. Ini udah di set paling rendah loh. Tadi kami udah sempat mention ya, untuk pengaturannya dia untuk sisi driver ini sudah elektrik. Walaupun kita set paling rendah, ini tuh masih posisi duduknya commanding. Enak ya, jadi visibilitasnya itu juga baik. Pandangan ke depan, ke samping kanan kiri. Begitu pula juga untuk ke belakang, itu visibilitasnya bagus. Dan ini emang karena desain dashboard itu kayak rendah gitu loh. Apalagi juga layar head unitnya, kemudian instrumen cluster ini kayak dibuat pipih gitu. Jadi pandangan ke depan tuh makin enak gitu, visibilitasnya makin oke. Ya, ini juga kita dibantu juga sama head-up display-nya. Ada head-up display juga di sini, jadi kita bisa memantau nih untuk fitur safety atau sistem ADAS dari si mobilnya. Juga ada speedometernya di situ. Mantap banget. Ya, lalu kemudian kita bicara soal bantingan suspensinya nih. Nah, sekarang kita lagi ngelewatin, kita mau naik jembatan ya. Oke, karakter suspensi ini memang dia cenderung ke stiff ya, atau cenderung yang lebih ke keras gitu ya. Kalau kita lewatin tadi sambungan jembatan atau misalkan ada speed bump, nah dia tuh suspensinya memang agak stiff gitu. Dan travel suspensinya, tadi pas kita ngelewatin jembatan itu, dia tuh kayak pendek gitu travel suspensi. Jadi pada saat kita bounce, dia langsung suspensi tuh ngebuat kita untuk balik lagi gitu. Cepet, travel suspensinya jadi pendek. Ya, tapi ini kerasnya bukan yang mental-mentul gitu, enggak. Dia cukup refine lah ya. Kalau lewatin jalanan bergelombang atau misalkan speed bump gitu ya, masih oke. Tapi uniknya, tadi kan kita sempat bilang ya, kalau set suspensinya itu dibuat memang cenderung stiff gitu ya, sporty gitu. Berbeda dengan saudaranya si kereta yang lebih comfort gitu ya, approach-nya. Ini ketika kita misalkan nih bermanuver kayak gini ya, ini tuh body roll-nya masih cukup terasa ya, masih kalau misalkan nih kita agak pecicilan sedikit gitu ya, kita misalnya mau overtake. Nah, body roll-nya tuh masih cukup terasa di sini. Ya. Tapi kalau kita bicara soal handlingnya sendiri, ya memang dia bukan yang paling sharp ya di kelasnya. Masih ada yang paling handlingnya paling akurat itu di Honda HR-V ya. Nah, ini mirip-mirip seperti feel-nya tuh kayak saudaranya si Hyundai Creta. Ya wajar lah karena mereka itu satu saudara ya, satu grup gitu. Jadi secara handling ini iya cukup oke, cukup akurat. Bukan yang paling sharp, tapi masih enak kok gitu ya. Nih sekarang kita misalkan bermanuver nih ya. Kita agak high speed, kita belok nih. Tuh. Nah, gejala body roll-nya tuh masih cukup terasa di sini. Walaupun memang handlingnya oke lah, lumayan. Lalu bagaimana dengan performa dari mesin turbonya ini ya? Ini sekarang kita lagi dari mode sport dan wah, seketika respons mesin dan juga transmisi DCT-nya itu tuh sigap banget. Mobil ini tuh kencang. Tapi memang ada drawback dari sistem transmisi DCT-nya ini, yang mana kalau misalkan kita berkendara di kecepatan rendah gitu ya, atau misalkan macet-macetan stop and go, nah itu masih ada gejala jerky-nya gitu, kayak agak nah itu memang karakter transmisi DCT ya. Nah ini juga terasa di Kia Seltos ini ya. Tapi other than that, mobil ini tuh kencang loh nih ya. Mobil itu wah, kalau kita kick down nih seketika. Dan kita suka banget sama rawangan mesinnya dan juga respons dari transmisi DCT-nya. Ini sigap banget. Oke, sekarang kita bicara soal efisiensi bahan bakar dari Kia Seltos Turbo ini. Ya, menurut pencatatan kami, pengetesan kami ya untuk rute dalam kota, mobil ini bisa mencatatkan figur efisiensi di 13,8 km per liter, yang mana itu sedikit lebih efisien
jika kita bandingkan dengan versi pre-facelift-nya. Tapi berbeda halnya kalau misalkan kita bawa mobil ini ke rute tol ya, luar kota gitu ya, banyak jalanan lancar. Mobil ini bisa menghasilkan figur efisiensi di 16,1 km per liter, yang berarti itu malah menjadi sedikit lebih boros jika dibandingkan dengan yang versi pre-facelift-nya. Ya ini mungkin karena berkat adanya, kalau di tol kan, karena mobil ini udah disematkan dengan turbo, ya kita di kecepatan tinggi, turbonya juga otomatis jalan gitu ya. Jadi membuat sedikit banyak mempengaruhi efisiensi bahan bakarnya. Oke, sekarang kita bicara soal fitur dari Kia Seltos Turbo terbaru ini, ya khususnya untuk fitur keselamatannya. Harganya mobil ini tuh sudah menyentuh setengah miliar rupiah, lebih dikit ya, tepatnya di 525 juta rupiah on the road Jakarta. Tapi sayangnya untuk fiturnya dia belum disematkan dengan kamera 360 ya. Kalau di mobil-mobil Hyundai saudaranya gitu ya, yang sudah disematkan kamera 360, berarti dia udah ada blind view monitor ya. Di Seltos ini belum ada itu, ya sayang sekali. Tapi setidaknya ya sebut saja dia sudah ada adaptive cruise control with stop and go function. Wow, Kia sebutnya smart cruise control ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Ya lalu sisanya dia ada lane keeping assist, lane following assist, yang mana ini bisa kami bilang ini salah satu yang paling smooth. Ya sama seperti di mobil-mobil saudaranya di Hyundai, itu udah terbukti ya. Ini lane keeping assist-nya, lane following assist-nya ini smooth banget. Dia bisa membaca marka jalan dengan sangat halus gitu nih. Tuh, setirnya tuh bukan yang kayak maksa kita ngebalikin setir gitu, enggak, tapi dia halus banget nih. Kalian bisa lihat di kamera ya. Oke, distance-nya bisa kalian atur ya. Ada distance level 1, level 2, hingga level 4. Ya, sampai jauh banget bisa, dari deket banget sampai jauh banget ada. Dan kalian juga bisa atur nih acceleration-nya. Ya, untuk adaptive cruise control-nya. Mau dibikin soft atau sporty. Wah, ini lumayan ya, ini bagus nih, detail. Nah, bagaimana rasanya duduk di baris kedua dari Kia Seltos Turbo ini? Iya, pertama kita bicara soal kursinya nih. Nah, ya tadi kan kita udah bahas ya, enak, kursinya udah dibalut leather semua dan spacious, cukup spacious ya kabinnya. Ditambah lagi di sini juga udah ada armrestnya. Jadi kalau duduk di belakang nih, oke lah ya. Dan bahkan masih bisa di recline lagi nih, satu step. Enak. Dan tadi kita barusan ngelewatin speed bump. Dan menurut kami, bantingan kerasnya itu lebih terasa di bagian belakang sini. Stiff itu lebih kerasa di belakang sini. Dan apalagi kalau misalkan agak sedikit bermanuver gitu ya. Nih misalkan, nah body rollnya, jalan body roll tuh lebih kerasa lagi di belakang sini. Wow, oke, cukup ya Reza. Oke, iya. Sekarang kita lewatin lagi nih, kita cobain lagi deh sekali lagi ya, biar afdol. Bener. Iya, saya suspensi kerasnya itu lebih terasa di belakang sini. Wah, tadi getar-getar gitu ya. Dan road noise-nya nih lumayan notice ya. Untuk peredaman kabin misalkan dari suara kanan kiri, suara angin, wind noise itu masih bisa diredam dengan cukup baik. Namun sayangnya untuk road noise ini lebih terdengar ya di belakang sini. Suara-suara dari kolong gitu ya, dari jalan itu cukup terdengar. Oke nih, sekarang kita cobain lagi lewatin speed bump dan juga sambungan dari jembatan yang lumayan kasar nih. Nah, iya. Iya, oke. Nah, travel suspensinya sama seperti di depan tadi ya, kurang lebih. Memang dia bukan yang panjang gitu, dia pendek aja. Jadi pas nge-rebound dia cepet balik lagi gitu. Oke, sekarang kita mau tes akselerasi dari Kia Seltos Turbo ini. Dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja yuk. Kita masuk ke mode sport. Wah, matikan AC nih. Dan matikan traction control. Oke, langsung aja yuk. 3, 2, 1, go! Oh, oke. Agak ada lag sedikit di depan tadi ya. Oke, sudah 70, 90, 100. Oke. Mobil ini lumayan kencang ya. Dan menurut pencatatan kami, figur akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu 9 detik.
Pas. Wow, oke. Ini yang mana ini? Ini hampir mirip dengan klaimnya Kia yang di 8,9 detik. Luar biasa ya. Ini hitungannya lumayan kencang lah ya. Ini berkat mesin turbonya tadi. Wah, kayak ngebus gitu. Cuman emang di awal gara-gara transmisi DCT-nya mungkin ya, jadi agak sedikit lag. Tapi di atas mobil ini bisa melaju dengan kencang. Mantap. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review the new Kia Seltos. Ditawarkan dalam dua varian ya. Yang pertama itu adalah variannya namanya Premier 1.5 liter NA, Naturally Aspirated. Dan yang kedua, itu seperti yang ada di sebelah kami ini. Ini adalah varian Premier 1.5L Turbo. Ya, dia udah pakai turbo mesinnya yang dibanderol dengan harga masing-masing itu di 425 juta rupiah dan 525 juta rupiah. Wow, dengan harga segitu, harga yang cukup fantastis ya. Tapi memang mobil ini memang diperuntukkan untuk bersaing dengan misalkan Honda HR-V RS Turbo ya. Dan bisa dibilang dengan harga 525 juta rupiah ya itu masih lebih affordable ya jika dibandingkan dengan HR-V RS misalnya. Ya kalian sudah bisa mendapatkan tampang yang lebih maco, fitur yang lebih lengkap gitu ya, dan mesin turbo. Tapi kalau bersaing di kelasnya, aduh kayaknya kalau menurut kami itu akan lebih laris di varian yang non-turbonya, yang Premier 1.5 NA biasa, yang harganya itu masih dibanderol di angka 425 juta rupiah. Masih affordable, sih oke. Nah, yang menarik nih, fun facts nih dari mobil ini. Kalau kalian tahu ya, kalian udah menanti-nantikan nih Hyundai Creta N-Line. Nah, feel-nya ini bakal mirip-mirip seperti ini. So, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang si Kia Seltos terbaru ini atau misalkan lineup Kia lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami dan pasti bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oh ya, dan sekarang kami juga udah aktif lagi di TikTok. Ya, bagi kalian nih, kaum Gen Z bisa langsung main-main aja ke TikTok kami di CVT Indonesia. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.